Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ibu, Bapak, jamaah yang kami muliakan, pada saat ini saya akan membawakan materi doa. Tapi sebelumnya marilah kita selalu memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang mana kita sudah diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, ya, kekuatan iman Islam, sehingga kita dapat bersilaturahim pada kesempatan ini dalam keadaan yang sehat. Ibu bapak yang kami hormati, ya, arti daripada doa, ya, yaitu seruan, memanggil, mengasihi, menghormati, dan memohon perlindungan atau memohon sesuatu kepada Allah SWT. Ya. Ada berdoa antara lain, ya, menghadap ke arah kiblat. Yang kedua adalah menengadahkan tangan. Yang ketiga berdoa dengan suara yang pelan. Yang keempat, merendahkan diri penuh dengan kekusukan. Yang kelima, penuh keyakinan bahwa doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Yang keenam, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Yang ketujuh, mengawali dengan pujian kepada Allah atau sholawat Nabi. Yang kedelapan, menggunakan Asmaul Husna. Yang kesembilan, berdoa dalam keadaan suci. 10, tidak berdoa untuk sesuatu yang mengandung kesirikan atau dosa. 11, berdoa tidak dengan kata-kata bersajak atau yang dibuat-buat. Waktu dan tempat doa mustajab diantaranya adalah pada waktu bulan Ramadan. Yang kedua, malam Lailatul Qadar. 3, sepertiga malam terakhir. Yang keempat adalah hari Jumat. Yang kelima, waktu antara adzan dan iqamah. Keenam, setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Yang ketujuh, pada waktu sujud. Yang kedelapan, hari Arafah. Kesembilan, waktu turun hujan. Adapun tempat-tempat yang mustajab antara lain, satu adalah di Ka'bah, yang kedua di Multazam, yang ketiga antara Bukit Sofa dan Marwah, yang keempat 3 masjid diantaranya adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Yang kelima, Raudhah di Madinah. Yang keenam, di belakang Kijir Ibrahim atau di Makom Ibrahim. Yang ketujuh adalah di Padang Arafah. Orang-orang yang berdoa atau doanya mustajab diantaranya adalah 1, doa yang orang yang sedang melakukan haji. Yang kedua, doa orang yang sedang perang fisabilillah. 3, doa orang yang sedang sakit. Yang keempat, doa orang yang mendoakan saudaranya dari kejauhan.
Yang kelima, doa orang tua kepada anaknya. Yang keenam, doa orang yang sedang berpuasa. Yang ketujuh, doa orang yang bepergian. Kedelapan, doa orang yang teraniaya. Yang kesembilan adalah doa penguasa yang adil. Doa adalah ibadah. Manusia adalah makhluk yang lemah dan pasti membutuhkan pertolongan atau bantuan Allah Dat yang maha mencukupi segala keperluan makhluknya. Maka manusia membutuhkan doa atau permintaan, permohonan dari pihak lain. Dan kedudukannya adalah rendah, yaitu manusia kepada pihak yang berkedudukan yang tinggi. Doa sebagai otaknya ibadah. Jadi doa adalah sarinya ibadah atau intinya ibadah. Ibadah tanpa doa tidak akan sempurna. Doa sebagai amal yang mulia di sisi Allah. Allah tidak menciptakan manusia sebagai suatu yang sia-sia atau tidak berguna. Allah menciptakan manusia tidak lain adalah untuk perkara yang besar, yaitu untuk beribadah. Maka di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Doa sebagai senjata bagi orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman. Doa sebagai alat merubah takdir. Doa sebagai sarana penolak bencana. Sabda Rasulullah, tidak akan bisa menghindarkan dari takdir melainkan doa yang akan bermanfaat untuk menghindarkan dari sesuatu yang terjadi maupun yang belum terjadi. Sesungguhnya musibah atau bala dan dari bertemunya dengan doa, kemudian keduanya akan bertarung hingga hari kiamat tiba. Keajaiban doa ibu. Ketajaman doa ibu diantaranya adalah orang tua, tentunya ibu tidak diminta oleh anaknya akan senantiasa mendoakan anak setiap waktu demi kebaikan anak. Kemaslahan doa ibu. Banyak kisah teladan dapat dijadikan teladan di balik kesusahan baik dari segi materi maupun spiritual. Anak yang kesemuanya tidak terlepas dari peran orang tua, terutama adalah ibu. Rahasia kehebatan doa ibu diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW, ada 3 doa yang tidak diragukan lagi kemustajabannya, yaitu doa orang tua kepada anaknya, doa orang yang sedang bepergian, dan doa orang yang dianiaya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rahasia kehebatan doa ibu, ada hadis yang menerangkan orang yang doanya mustajab adalah doa ibu. Doa yang dipanjatkan ibu akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan ibu mempunyai kekuatan dan daya ubah yang luar biasa hebat.
Ada beberapa hal rahasianya, antara lain: 1. Doa ibu suci dan mempunyai kedudukan mulia di sisi Allah, dan juga mengubah atau mempunyai daya rubah yang luar biasa. 2. Ibu sebagai orang tua mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah. Quran Surat An-Nisa 36. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuatlah baik kepada dua orang tua, yaitu ibu dan bapak. Yang ketiga, doa ibu disejajarkan dengan doa para nabi dan rasul. Ibu dengan ikhlasnya mendidik anak sebagaimana ikhlasnya nabi dan rasul mendidik umatnya. Buktinya keajaiban doa ibu diantaranya adalah: A. Selamat dari santapan binatang buas. Kisah anak yang sombong selalu menyakiti hati orang tua atau ibunya. Bahkan ibunya dibawa ke gunung yang tinggal di sana agar dimakan binatang yang buas. Setelah itu anaknya pulang, tetapi ibu mendoakan anak tersebut, "Ya Allah, jagalah anakku dari santapan binatang buas dan segala bencana, agar dia sampai rumah dengan selamat." Yang kedua, Maryam menjadi wanita mulia. Ibunya Hannah binti Faku, bapaknya adalah Imron. Yang ketiga atau C, Bayazid menjadi tokoh yang suci. Dengan segelas air yang diminta oleh ibunya, dengan usaha keras anak tersebut mencarikan air sampai menemukan dan diberikan kepada ibunya sampai pagi harinya bangun. Yang D, teman Nabi Musa di surga adalah seorang jagal di pasar. Pulang dengan membawa ibunya yang tua renta, kurus, lemah, dan tidak bisa berdiri, dimasukkan keranjang. Setelah sampai di rumah, orang tersebut memasak daging yang lezat, kemudian disediakan untuk makan ibunya. Pakaiannya dicuci, setelah kering dipakaikan lagi dan dimasukkan ke dalam keranjang lagi. Kemudian saking berbaktinya anak kepada orang tuanya, maka ibunya mendoakan kepada anaknya tersebut dengan baik. Itulah isian dari saya, antara lain dengan adab doa dan sebagai contoh-contoh, diantaranya doa ibu yang sangat hebat kepada anaknya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.